Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video ini kita akan membahas keyakinan investor asing terhadap kemenangan Trump menyebabkan IHSG dan BBCA naik tinggi lagi. Nah, kita pun akan mengupdate beberapa berita yang cukup menarik. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi ya, bukan financial advice. So, silakan simak sampai akhir. Yang pertama dari Beige Book ya guys ya, surveinya menyatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat ini melambat karena adanya pemilu dan juga inflasi. Fakta ini terungkap dari beberapa rilis data yang selalu kita pantau guys, bahwa ekonomi Amerika Serikat ini memang berada di ambang resesi. Maka sangat sekali diperlukan guys ya adanya pelonggaran dari sisi kebijakan moneter, salah satunya adalah pemangkasan suku bunga yang juga ini sudah didesak oleh berbagai pihak dan juga para ekonom di Amerika Serikat untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga di FOMC meeting selanjutnya, yaitu di akhir Juli 2024. Tapi hal ini cukup mustahil ya guys ya, karena The Fed dan juga Jerome Powell ini masih kekeh menahan suku bunga di angka tinggi dan kemungkinan besar juga menjadi senjata Joe Biden dalam pemilu di tahun 2024 ini untuk melawan Donald Trump. Jadi mana kita melihat juga dukungan donor kampanye Joe Biden disebut mulai menipis ya, dikarenakan memang Joe Biden ini dinilai ya guys ya tidak bisa untuk mengamankan ekonomi Amerika Serikat. Dan juga Joe Biden ini dalam aksi politiknya lebih fokus terhadap politik dan juga perang militer, bukan perang ekonomi, sehingga ekonomi Amerika Serikat ini sedang melemah dan juga melambat. Nah, berbeda dengan Donald Trump yang juga digadang-gadang akan menjadi pemenang dalam pemilu kali ini, kita melihat juga ya setelah adanya insiden kemarin terhadap penembakan Donald Trump, banyak sekali pihak-pihak ataupun bisa dibilang orang-orang yang berpengaruh di Amerika Serikat sana juga mulai mendukung dan juga berpihak ya terhadap Donald Trump ini. Dan kita melihat juga memang di masa kepemimpinannya Donald Trump ya memang berbagai negara itu akur ya guys ya. Jarang sekali adanya peperangan. Adapun perang yang terjadi ya mungkin itu hanya proksi saja ya, bukan perang antar negara atau ketegangan antar negara. Tapi Donald Trump ini lebih fokus dalam perkembangan dan juga perang dari sisi ekonomi, bukan dari sisi militer. Sehingga Black Swan atau hal-hal yang tidak terduga ya seperti meletusnya bom dan lain-lain yang bisa menggoyahkan market ini cukup sedikit ya guys ya terjadi di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump waktu itu. Lalu Joe Biden juga diisukan akan segera digantikan, tapi dalam pemberitaan ini Joe Biden katanya siap untuk beri jabatan ke Kamala Harris jika kesehatannya memburuk. Nah, isu kesehatan ini juga sebenarnya bisa menjadi alasan untuk Joe Biden tidak melawan Donald Trump dalam pemilu di tahun 2024 ini. Ya karena memang kita melihat ya performa dari Joe Biden di pidato ataupun debat sebelumnya melawan Donald Trump itu juga sudah dipastikan akan kalah gitu guys, karena dukungan untuk Joe Biden ini sangat tipis ya guys ya. Berbeda dengan Donald Trump yang banjir dukungan dari berbagai pihak dan juga orang-orang yang berpengaruh ya di Amerika Serikat seperti itu. Lalu kita mulai membahas juga ya terkait dolar, di mana dolar itu ada penurunan lagi sehingga rupiah kita juga ada peluang menuju ke level 16.000 per 1 US dollar dan menguat kembali ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa hari yang lalu memang DXY ini kembali turun dan juga pelemahan DXY ini menyebabkan penguatan terhadap rupiah kita. Bahkan bukan hanya rupiah tentunya, tapi mata uang negara lain pun kemungkinan juga akan ikut menguat ya guys ya. Untuk hari ini 1 US dollar dalam rupiah itu di angka 16.164 per 1 USD-nya. Dan ini sebenarnya menjadi sentimen yang positif, baik itu untuk IHSG dan juga untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Karena jika dolarnya naik terus, maka beban keuangan dari beberapa perusahaan ya guys ya akan membengkak juga. Oke guys, kita akan mulai bahas ya guys ya. IHSG ini melesat di atas 1% saat BI rate-nya tetap ditahan di angka 6,25%. Jadi ada perbedaan ya. Kenaikan BI rate ya yang dilakukan waktu itu sebesar 25 basis poin itu untuk menguatkan rupiah.
bukan untuk menekan inflasi. Kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga itu untuk menekan inflasi. Nah, sekarang inflasinya itu sudah mendekati angka 2%. Jadi seharusnya The Fed sudah mulai memangkas suku bunganya sehingga nanti Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah The Fed untuk segera memangkas suku bunga. Tapi meskipun BI rate-nya ditahan ya di angka 6,25% untuk menguatkan kembali rupiah, ya sedangkan The Fed itu kan dia untuk menekan inflasi. Jadi ada perbedaan tujuan di sini ya. Tapi jika nantinya The Fed sudah mulai memangkas suku bunga dan BI rate juga mengikuti langkah The Fed, maka kemungkinan IHSG bisa ikut naik lagi. Dan teman-teman bayangkan, IHSG naik, saham yang kalian pegang juga akan naik tinggi lagi. Lalu ada katalis baru dari Goto ya guys ya. Di sini juga kita akan bahas saham Goto. Goto akan punya CFO baru ya. Lalu katanya ruginya juga sudah mulai turun ya. Bisa terlihat juga pada laba bersihnya di kuartal 1 2024 di mana kerugiannya memang sudah terlihat menurun. Dan Goto ini juga katanya akan melakukan buyback saham. Ya tapi kita tidak pernah tahu ya kapan Goto ini bisa naik lagi dari level 50 misalkan ya ke level 70, 80 bahkan mungkin naik lagi ke level 100-an. Kita tidak pernah tahu kapan pastinya Goto akan bangkit lagi. Tapi saya menilai bahwa Goto ini sangat memerlukan transformasi bisnis. Teman-teman bayangkan ya, jika Gojek ini harus bersaing ya guys ya, Gojeknya bersaing dengan Grab, lalu GoFood-nya juga bersaing dengan Shopee Food, ya mereka ini akan menggempur bisnisnya Gojek ya guys ya, dimana kan sudah melepas kepemilikan Tokopedia ya kepada TikTok seperti itu. Nah, jadi Goto ini saya rasa perlu bertransformasi ya, perlu menilai apakah model bisnisnya ini sudah tepat ya guys ya, atau diperlukan lini bisnis yang lainnya. Saya sih cukup concern ya dengan GoPay. GoPay ini kan banyak digunakan ya guys ya oleh pelanggan-pelanggannya GoFood, oleh pelanggannya Gojek gitu ya. GoPay ini sangat diminati banyak orang sebenarnya karena kemudahan transaksi, tapi saya melihat bahwa GoPay ini seharusnya bertransformasi sebagai bank digital saja. Langsung saja to the point ya, bukan sebagai wallet tapi sebagai bank digital. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan laba bersihnya perbankan digital di Indonesia, contohnya seperti Bank Jago, lalu BBYB gitu guys ya, maka penghasilan atau laba bersih dari bank digital ini lebih positif dibandingkan saham teknologi seperti Goto ini. Ya teman-teman juga harus tahu bahwa Gojek itu ketika bersaing dengan Grab dan juga Shopee Food itu harus ada promo-promo ya guys ya, sehingga pelanggannya ini tidak kabur lah dari Gojek seperti itu, dari aplikasi Gojek. Jadi di sini saya melihat ya adanya peluang bahwa Goto ini seharusnya bisa bertransformasi ya guys ya. Either itu dia bertransformasi sebagai sekuritas misalkan ya, sebagai sekuritas saham, atau transformasi juga sebagai bank digital gitu guys ya. Maka ini akan sangat memudahkan. Ibaratnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi sekuritas, banyak sekali aplikasi bank digital yang ibaratnya juga menguntungkan, profitable. Nah, kita berharap semoga Goto kedepannya bisa menjadi perusahaan yang profitable ya guys ya. Lalu terkait dengan harga CPO juga sudah muncul berita bahwa harga CPO ini mulai mengalami kenaikan kembali setelah kemarin berada di penurunan dan juga tren negatifnya. Jadi teman-teman yang mungkin mengincar saham-saham CPO ya guys ya, mungkin bisa lihat ya dari sisi fundamentalnya mana yang lebih profitable untuk kita investasikan. Tapi saya cukup mengakui bahwa kinerja perusahaan CPO atau kelapa sawit di Indonesia ini masih kalah dengan perusahaan kelapa sawit di Malaysia sana. Lalu kita mulai ya guys ya membahas beberapa emiten yang hari ini menjadi penggerak IHSG. Yang pertama adalah BBCA. Nah, BBCA ini hari ini guys ya sempat naik ke area tertingginya di 10.100 yang menandakan kenaikan 3% di saham BBCA. Tapi di sesi 2 ini ya, karena belum close market, kita belum bisa melihat apakah BBCA ini naik 3% lebih atau di bawah 3%. Tapi hal ini cukup positif dan kita pastinya akan melihat bahwa penggerak BBCA hari ini adalah investor asing. Yang berarti investor asing ini sudah mulai optimis dengan IHSG dan juga market saham di Indonesia guys ya.
Jadi untuk BBCA ini ya memang kemarin kan sudah naik tinggi, jadi tidak kita prediksikan pergerakannya. Tapi saya setiap kali membahas saham perbankan, saham-saham big banks, baik itu BRI, BCA, dan lain-lain ya guys ya, saya selalu menghimbau ke teman-teman, mau saham apapun yang memiliki fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen, ketika ada koreksi, itu manfaatkanlah sebagai entry point. Baik itu mau tambah muatan, mau averaging down ya, terutama untuk saham BBRI yang harga sahamnya juga belum naik tinggi. Dan khususnya buat teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham BBRI. Nah, BBRI sempat kita gambarkan guys ya, prediksi pergerakan saham BBRI, dan ini tidak kita hapus tentunya, biar teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana peluang ketika BBRI ini mengalami penurunan. Dan di sini sepertinya ikut banget ya guys ya dengan garis yang kita lukis di sini ya. Kita kemarin melukis garis ya, belum kita hapus ya, ini sih iseng-iseng aja sebenarnya. Tapi ya memang kita prediksikan koreksi BBRI ini ya, kemarin kita prediksikan ya, koreksi BBRI ini hanya akan menjadi area higher low saja. Hanya akan menjadi koreksi sementara aja, dan ini adalah koreksi yang cukup wajar. Jadi seharusnya teman-teman ketika kemarin melihat BBRI-nya berfluktuasi, sudah mulai tidak turun lagi, ini ambil saja di 4.700-an ya. 4.730, 4.740 sampai 4.750 ini menjadi area higher low yang sangat bagus untuk teman-teman mau tambah muatan boleh, mau averaging down juga oke, mau entry juga gak masalah gitu guys ya. Tidak ada kata terlambat ketika memiliki upside yang lebih tinggi dibandingkan downside-nya. Seperti itu guys untuk BBRI. Untuk Bank BRI ya guys ya, dan juga saham-saham big banks lainnya, silakan teman-teman pantau ya guys ya, karena hari ini juga rata-rata mengalami kenaikan. Salah satunya adalah BBRI, hari ini mengalami kenaikan 2,5% dan masih naik turun ya, karena ini kan belum close market, jadi wajar ya guys ya. Lalu BNI juga naik 1,5 sampai 2%-an hari ini. Untuk BBCA sekitar 2,5 sampai 3% ya kenaikannya. Lalu ada Astra International juga hari ini menunjukkan positif ya, naik 1% lebih setelah kemarin terkoreksi cukup dalam. Aman Mineral juga naik di atas 1%, dan kita lihat untuk brand juga ya sebagai penggerak IHSG. Hari ini mengalami kenaikan sekitar 9%-an. Saham-saham yang memiliki fundamental bagus hari ini rata-rata mengalami kenaikan. Ada juga saham Adro yang hari ini naik tembus di level 3.000-an ya guys ya. Naik 3%-an lebih ya guys ya. Dan kita lihat juga saham lain rata-rata mengalami kenaikan seperti BNGA juga naik ya. Sedangkan kita bahas saham Goto. Nah, jadi gini guys, ya saya sempat bahas sih sebenarnya saham Goto ya, tapi sudah lama ya. Goto ini sebenarnya saham yang perlu menunjukkan profitabilitas dari perusahaannya. Jika Goto ini sudah menunjukkan profitabilitas yang baik ya, kerugiannya juga sudah mulai berkurang dan kedepannya mungkin akan menguntungkan, maka aplikasi Goto, aplikasi Gojek ya, dan fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti GoPay, GoFood ya guys ya, ini akan menjadi saham teknologi yang sangat menarik. Ya, tapi ya kembali lagi kita melihat bahwa Goto ini sangat perlu perubahan, sangat perlu perombakan ya, baik itu dari sisi petingginya dan juga memang harus terus berinovasi. Jangan sampai Goto ini terlena ya guys ya dengan angka-angka Gojek ini kan banyak usernya gitu ya, tapi kalau misalkan tidak profitable ya pasti suatu saat akan mati gitu ya. Jadi untuk teman-teman berinvestasi di saham Goto di level saat ini saya rasa cukup riskan ya guys ya. Perlu uang yang sangat-sangat dingin karena resikonya juga sangat besar. Melihat hari ini saham-saham perbankan besar, saham big caps lainnya, saham yang fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen, rata-rata mengalami kenaikan. Ibaratnya gini, apakah teman-teman tidak sayang uangnya dimasukkan ke saham yang potensi kenaikannya itu kecil karena belum profitable, dengan teman-teman masukkan ke saham yang rutin bagi dividen dan harga sahamnya juga berpotensi naik gitu guys, karena investor asing kita lihat sudah mulai masuk lagi di IHSG. Nah, jadi teman-teman silahkan ya pertimbangkan kembali mau masuk di saham apa, keuntungannya apa, kenaikannya, upside-nya apakah tinggi atau tidak, yaitu teman-teman harus bisa menghitung apakah lebih besar potensi kenaikan atau dia malah beresiko akan turun lagi. Seperti itu guys ya. Jadi di sini diperlukan kesabaran ya, dan juga waktu kita jangan disia-siakan, karena investasi itu kan kita membutuhkan waktu dan kesabaran ya guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.